Halo guys, nah sekarang kita lagi ada di SMKTI Pembangunan Cimahi. Nih, kita di sini mau ngeriset dan nanya-nanya ke beberapa siswa di SMKTI Pembangunan ini mengenai masalah mentalnya. Apakah mereka pernah overthinking kah? Dan gimana sih cara mereka ngatasinnya? Yuk, mari kita tonton. Tahap berinteraksi. Halo teman-teman. Halo. Ya, sebelumnya kenalin nih, kita mahasiswa dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Di sini mau tanya-tanya nih sama teman-teman terkait kesehatan mental pada masa remaja tuh kayak gimana sih, kesehatan mental teman-teman tuh kayak gimana? Boleh nggak waktunya itu sekitar mungkin 10 menitan? Ya, Boleh? boleh. Sebelumnya perkenalan dulu ya dari teman-temannya. Boleh dikenalin dari sebelah sini, namanya siapa? Kenalin, Muhammad Pugi Satrio Marandani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devriansyah. Nama saya Iksal Fauzan Gilman. Oke, ini semuanya kelas berapa ini kalau boleh tahu? Kelas 12. Semuanya sama? Ya. Oke, kita mau tanya nih, teman-teman pernah overthinking gak sih? Kan cowok tuh biasanya kalau overthinking tuh lebih dominannya cewek nih. Kalau cowok tuh pernah gak sih overthinking? Ya pernah. Tapi nggak dibilang. Ya, pernah. Pernah. Pastinya. Pernah juga ya, pastinya pernah. Terus kalau boleh tahu penyebab teman-teman overthinking tuh apa sih? Buat saya sih tugas yang numpuk sama kan bentar lagi lulus nih. Ya. Lulus. Ya jadi ya overthinking mau lanjut kemana atau lanjut kerja kah gitu. Betul ya. Itu overthinking di masa akhir-akhir sekolah ya. Kalau saya pribadi, masalah keluarga, pacar, sama tugas-tugas. Kalau dari kakaknya? Kalau saya mungkin karena overthinking, karena mungkin abis nonton film-film yang horor gitu, jadi merasa kayak overthinking, takut nyamperin gitu si karakter horornya tuh. Oke, sekarang pertanyaannya dari Kang Abbas nih. Pertanyaannya apa, Kang? Kalau boleh tahu, Akang cara nanganin overthinking itu kayak gimana ya? Boleh dijawab dari akangnya dulu. Ya buat saya sih ya pertama ya tahu dulu tugasnya apa aja. Terus selesaiin satu-satu, kalau bisa nggak bisa ya istirahat. Buat nyari ya yang namanya nyari kuliah atau kerja tuh kan harus riset dulu. Kita cocoknya di mana, apa lingkungannya seperti apa ya gitu. Kalau dari kakaknya? Kalau saya kan pernah baca buku filosofi teras. Di situ ya saya misahin antara mana yang bisa saya kendaliin sama mana yang enggak. Jadi untuk mengurangi kecemasan saya, kalau untuk tugas, saya ngurangin overthinking saya dengan menulis gitu, apa-apa yang harus saya lakukan dipisah jadi bagian-bagian yang kecil supaya terlihat lebih sederhana. Juga saya tidur supaya lupa kalau misalnya terlalu sering overthinking. Oke, keren banget ya jawabannya. Kalau dari saya kan karena mungkin takutnya overthinking tentang karakter-karakter dari film horor, jadi saya lebih dominan kayak melupakan hal itu dengan kayak cara yang lebih positif, misalnya belajar atau mungkin scroll media sosial supaya lupa gitu karena hal-hal horor tersebut. Oke, terus ada pertanyaan apa lagi, Kang Abbas? Terus kalau boleh tahu, Akang dari kapan ya ngalamin overthinking kayak gitu? Ya, dari kapan sih teman-teman ngalamin overthinkingnya? Dari SMK kah atau dari langsung masa kecil apa gimana? Boleh dijawab? Untuk tugas sih udah dari awal COVID ya, yang dimana itu chaos banget, dari daring lah, terus tugas yang numpuk, Zoom, yang ya segelintir orang lah pasti males gitu buat nge-zoom gitu. Terus buat untuk nyari kuliah sama kerja sih baru sekarang aja. Oke. Kalau dari kakaknya? Kalau saya untuk tugas-tugas, saya mulai overthinking waktu kelas 2, kan tugasnya mulai banyak di situ. Kalau untuk masalah keluarga itu saat keluarga saya kena masalah ekonomi, jadi orang tua sering bertengkar. Udah. Oke, kalau dari kakaknya? Kalau saya sejak dari SMP, karena mungkin SMP ada COVID-19 ya, jadi mungkin saya lebih dominannya tuh nonton film-film horor daripada ngerjain tugas, jadi overthinking gitu tentang. Oh gitu ya, macam-macam ya, beragam teman-teman, hal-hal yang bikin teman-teman overthinking dan teman-teman nanganinnya juga dengan macam-macam ya. Mungkin segitu dulu dari kita.
Halo Kak, permisi. Oh iya. Sebelumnya kakaknya lagi sibuk nggak? Enggak sih. Enggak ya. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Aku Aulia dan juga ini teman aku ada Teh Devi. Iya, di sini kami mau nanya-nanya nih ke kakak tentang masalah kesehatan mental. Apakah kakaknya bersedia? Oh, boleh ya. Baik, sebelum itu mau nanya dulu nih, nama kakak-kakaknya siapa kalau boleh tahu? Oh, kalau saya nama saya Angga Rizky Maulana. Nama saya Dava Faisal Gozi. Saya sendiri Anas Dwi Priyatna. Oke, kita udah kenal ya. Berarti sebelumnya boleh tahu juga nggak kakak dari kelas berapa ya? Oh, kalau kita Kami dari kelas 12 RPLA. Oh, RPL ya. Nah, kalau RPL itu jurusan apa ya? Kalau boleh tahu? RPL itu jadi kayak jurusan pengembangan di bidang software atau perangkat lunak gitu, Kak. Oh, gitu ya. Oke, di sini kita mau nanya-nanya nih Kak tentang masalah kesehatan mental gitu. Nah, sebelumnya kakak di sini pernah ngalamin insecure, overthinking atau hal semacam itu nggak? kalau saya sendiri pernah ngerasain overthinking sih Kak. Kalau boleh tahu itu penyebabnya karena apa ya Kak? Karena bulan sekarang nggak tahu bulan depan ya. Di jurusan saya ini lagi ngadain sidang buat project yang lagi dikerjain sekarang. Ya. Gitu Ya. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sih seringnya overthinking ya. Overthinking ya? Nah, kalau boleh tahu itu karena apa penyebabnya? Penyebabnya saya tuh sering memikirkan masa depan saya itu gimana gitu. Kalau saya mau lanjut atau enggak gitu, lanjut sekolah atau enggak. Kayak gitu ya, berarti overthinking ya kakak dua ini. Kalau kakak satu lagi? Kalau saya sendiri sih lebih ke insecure sih, Kak. Mungkin insecure kayak dari pas dulu penampilan sama cara selain cara berpakaian, cara berbicara dulu tuh bener-bener kayak wah kurang lah dari sekarang, makanya sekarang coba improve dari insecure itu. Tapi sekarang masih insecure atau udah mulai? Alhamdulillah sih udah nggak terlalu insecure lagi sekarang. Oke, keren, mantep sih. Kalau boleh tahu gimana cara kakak-kakak ini menangani insecure-nya itu? Kalau dari saya sih ini lebih belajar lagi buat nyiapin sidangnya gimana, cara berbicara lebih baiknya gimana. Itu aja paling. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sih overthinking, saya sering ngeluangin waktu buat diri saya sendiri gitu, buat mikir kayak ngecil aja gitu di rumah atau sambil bikin teh biar santai, terus sambil mikirin ke depannya, di planning aja. Berarti kakak orang yang sangat terplanning ya? Iya. Kalau kakak sendiri? Kalau insecure aku kan di penampilan ya, jadi bisa lihat dari video-video atau lihat inspirasi outfit di Instagram mungkin ya. Terus kalau public speaking itu aku coba ngomong ke diri sendiri gitu, kalau nggak lewat kaca. Widih, keren banget ya. Berarti kakaknya udah tahu cara ngatasin insecure itu sendiri ataupun overthinking itu sendiri ya? Oke, mungkin Kak itu cukup ya dari kita pertanyaannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada kakak-kakaknya yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk ditanyakan oleh kita ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Mari Kak. Halo Kak, sebelumnya saya dari mahasiswa Stikas Budi Luhur mau tanya mengenai kesehatan mental kakak-kakaknya. Boleh kan? Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu boleh. Saya Faiz Januar. Saya Osya Saputra. Saya Fauzia Kaputra. Saya Dirli Ramadan. Oke, ini pada kelas berapa sih kalau boleh tahu? Kelas 12. Kelas 12. Boleh tanya ya, selama di sekolah atau di luar itu apakah pernah gak sih overthinking atau ngerasa insecure? Boleh dari kakaknya dulu. Ya, yang pasti namanya manusia pernah overthinking. Mungkin kalau dari saya overthinking soal masa depan. Karena takut nanti tuh di masa depan tuh jadi apa. Mungkin karena saya juga anak kedua gitu, anak bungsu. Jadi kayak harus lebih dari kakak ya. Mungkin itu overthinking. Untuk insecure-nya ada insecure. Kalau insecure mungkin kadang ngerasa lebih rendah dibanding teman-teman. Kadang kayak teman-teman bisa, kenapa aku nggak bisa sih? Tapi kadang mikir juga, oh ada mungkin yang aku bisa tapi teman-teman nggak bisa. Tiap ini pasti ada kelebihan Ya. dan untuk kakaknya? Kalau saya overthinking di akhir-akhir ini karena saya kadang suka kalau gak ngapa-ngapain tuh suka kepikiran gitu ke depannya mau gimana, apakah saya mau kerja dulu atau kuliah dulu, terus juga kuliah mau ambil apa, karena kan emang
kalau nerusin juga kayak gimana ya? Kayak ya gitu. Ya, Bingung aja. aja. Atau gimana? Ya. Untuk insecure kan? Untuk insecure lebih ke penampilan sih kayaknya dari ya. Untuk kakaknya? Kalau saya untuk overthinking dari masa lalu tuh saya kan dulu sering ikut organisasi, contohnya Karang Taruna sama Forum Anak Cimahi. Nah jadi overthinking saya tuh gimana caranya biar ngegantiin posisi yang udah gak aktif anggotanya tuh. Nah gitu. Terus untuk insecure, saya insecure kalau ada orang yang lebih dari saya gitu. Tapi saya juga sering jadiin motivasi soalnya biar ada patokan kalau saya tuh gak mampu. Iya. Untuk kakaknya? Kalau untuk overthinking, dulu saya kalau waktu masih kecil itu sering banget overthinking. Soalnya nggak punya kesibukan, jadi diam aja gitu. Jadi kepikiran banyak hal, iya jadinya overthinking gitu. Nah kalau untuk insecure ya insecure pasti ada. Cuman ya kalau insecure penampilan atau apa itu saya nggak pernah bilang. Jadi cuman ya untuk saya aja, untuk saya Jadi sendiri. cerita Ya nggak usah daripada cerita. sendiri gitu. Ya. Oke, biasanya itu penyebabnya apa? Penyebab dari overthinking, insecure. Mungkin karena ketakutan berlebihan akan suatu hal yang sebenarnya itu tuh nggak usah dipikirin berlebihan, kayak ya udah jalanin aja gitu. Makanya? Kalau aku sih kayak lebih ke ke depannya itu apa yang akan terjadi kalau aku masih kayak gini gitu. Kalau overthinking saya tuh kan ada tanggung jawab. Nah jadi harus nanggung tanggung jawab orang lain sama diri sendiri. Jadi berat. Kalau untuk overthinking sih saya penyebabnya ya kalau kebanyakan diam gitu, nggak punya kesibukan, jadi segala sesuatu dipikirin gitu. Oke. Kalau cara nenangin biar gak overthinking sama insecure-nya kayak gimana? Cara kalian untuk nanganinnya biar gak overthinking, biar gak insecure itu kayak gimana? Boleh. Ya kalau buat biar nggak overthinking secara singkat mungkin kayak habisin waktu main sama temen gitu. Tapi kalau buat yang lebih lama lagi ya buat pikir-pikir lagi, sebenarnya kita tuh nggak harus mikirin itu semua, nggak usah mikir berlebihan kita tuh. Terus kalau kakaknya? Kalau untuk saya sih biasanya saya cari teman buat main atau buat ngobrol-ngobrol aja biar ada kegiatan yang dilakuin gitu, biar gak memikirin yang gak perlu dipikirin kayak gitu. Untuk biar gak overthinking ya saya cari kesibukan lain aja gitu, jangan diem aja. Jadi kalau diem aja kan kepikiran ya, jadi cari kesibukan lah, nggak diem. Dari kapan overthinkingnya? Dari kapan mengalami kayak overthinking, insecure? Apa udah sering dari dulu atau baru-baru sekarang karena masuk remaja ya kalian masuknya gitu? Apa dari pas remaja atau gimana? Kalau aku sendiri kalau overthinking kan karena masa depan. Mungkin baru di kelas 12 ini baru mikirin Masa remaja ya? Ya. Karena mikirin banget masa depan Ya. gimana, keluar harus apa ya? ya. Untuk kakaknya? Untuk saya sih kayaknya baru sebulan 2 bulan ini, karena emang baru kepikiran aja kalau udah dari sininya mau kemana. Kakaknya sendiri kayak gimana? Kalau saya udah mulai overthinking gitu tuh udah mulai dari SD. Soalnya kan ada banyak faktor, contohnya kayak orang tua saya yang dulu cerai yang kayak gitu, sama tanggung jawab. Nah yang kayak gitu. Banyak tanggung jawabnya Ya. ya? Apalagi saya anak pertama. Harapan banget. Ya. Mungkin dari remaja, dari SMP, soalnya kan udah mulai remaja, jadi segala hal dipikirin gitu. Jadi ya mulai overthinkingnya dari SMP. Mungkin segitu aja sih tanya-tanyanya. Makasih banget ya. Nah teman-teman, kesimpulan dari wawancara tadi itu kebanyakan mahasiswa di sini itu mengalami overthinking yang berlebihan. Nah bagaimana sih Teca cara untuk menanganinya? Nah, rata-rata nih dari kesimpulan 3 tadi yang udah kita wawancarain, rata-rata siswa di sini itu ngatasin overthinkingnya dengan istirahat, tidur, dan mereka bikin planning untuk kedepannya. Dan ada gak sih Teh Aulia untuk tambahan ngatasin overthinking itu? Nah ada nih teman-teman cara atau
cara tambahan teman-teman lainnya untuk mengatasi overthinking tersebut. Nah, kalian bisa melakukan yang pertama, menulis isi pikiran teman-teman nih di sebuah buku. Lalu setelah itu kalian juga jangan dipendem apa yang kalian rasain. Usahain kalian sharing dan juga komunikasiin hal tersebut ke teman-teman terdekat kalian ataupun ke orang yang kalian percaya. Lalu setelah itu, teman-teman juga nih harus mengatur pola hidup sehat karena rata-rata siswa-siswi di sini itu yang mengalami overthinking itu karena begadang ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya kita jangan begadang dengan cara menerapkan pola hidup sehat tersebut. Nah, untuk teman-teman semua, selalu jaga kesehatan fisik dan juga mental teman-teman semua di sini ya. Bye-bye.